Argumen yang valid. Apa itu argumen yang valid? Kita lihat definisi. Sebuah argumen adalah himpunan berhingga dari pernyataan. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi, argumen itu adalah himpunan berhingga, artinya pernyataan tersebut berhingga dari pernyataan A1 sampai AN. Berarti berhingga tersebut kita anggaplah sebanyak N pernyataan, di mana A1 sampai AN ini kita sebut sebagai premis atau dugaan, yang diikuti oleh pernyataan B, di mana B ini disebut konklusi atau kesimpulan. Kapan argumen tersebut dinyatakan valid? Jika sebuah argumen valid jika semua pernyataan A1 sampai AN benar, maka mengakibatkan B juga benar. Dapat ditulis seperti berikut. Nah, jadi sebuah argumen dikatakan valid jika ada sebanyak N argumen, sebut saja A1 sampai N, yang memiliki nilai kebenaran benar, maka kesimpulannya juga benar. Jadi jika setiap premisnya benar, mengakibatkan kesimpulannya benar, itulah yang disebut dengan argumen yang valid. Seperti apa contohnya? Misalnya seperti ini. Misalkan ada sebuah pernyataan, yaitu dengan P maka negasi Q, itu premis pertama atau pernyataan pertama. Kemudian ada pernyataan kedua, R maka Q. Kemudian ada pernyataan R. Nah, di sini premisnya ada 3, yaitu P maka negasi Q, yang kedua R maka Q, yang ketiga R. Kesimpulannya adalah negasi P. Apakah argumen ini valid? Kita bisa memeriksanya dengan menggunakan tabel kebenaran. Berarti kita memiliki 3 variabel, yaitu P, Q, dan R. Nah, premis yang kita punya ada 3. P maka negasi Q, R maka negasi Q, R itu sendiri, dan kesimpulannya adalah negasi P. Kita mau melihat apakah argumen ini valid. Kita cek yang pertama adalah, kalau R-nya kan ini sudah ada nih. Ini dia R-nya. Kemudian kita lihat yang P maka negasi Q. Berarti kita cari dulu negasi Q-nya. Oke, ini Q-nya. Berarti negasi dari Q adalah negasi dari benar, salah, negasi dari salah, benar, negasi dari benar, salah, negasi dari salah, benar, negasi dari benar, salah, negasi dari salah, benar, negasi dari benar, salah, negasi dari salah, benar. Sudah dapat negasinya ini, maka kita operasikan dengan P maka negasi Q. Berarti ini yang P kita operasikan dengan negasi Q. Oke, kita cek. Benar maka salah. Jawabannya salah, nilai kebenarannya salah. Benar maka benar, nilai kebenarannya benar. Salah maka salah, nilai kebenarannya benar. Salah maka benar, nilai kebenarannya benar. Benar maka salah, nilai kebenarannya salah. Benar maka benar, nilai kebenarannya benar. Salah maka salah, nilai kebenarannya benar. Salah maka benar, nilai kebenarannya benar. Ini dia premis yang kedua. Kemudian premis yang ketiga adalah R maka Q. Berarti ini yang kita operasikan. R maka Q. Berarti benar maka benar, kebenarannya benar. Benar maka salah, kebenarannya salah. Benar maka benar, kebenarannya benar. Benar maka salah, kebenarannya salah. Salah maka benar, hasilnya adalah benar.
kemudian salah maka salah hasilnya adalah benar, salah maka benar hasilnya adalah benar, salah maka salah hasilnya adalah benar. Ini dia premis yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah konklusi atau kesimpulannya, negasi P. Berarti negasi dari ini, negasi dari benar salah, negasi dari benar salah, negasi dari salah benar, negasi dari salah benar, negasi dari benar salah, negasi dari benar salah, negasi dari salah benar, negasi dari salah benar. Ini dia konklusinya. Sekarang kita kembali ke definisi. Tadi di definisi dikatakan argumen yang valid itu benar kalau semua premisnya benar mengakibatkan konklusinya benar. Maka kita periksa semua premis yang benar. Mana semua premis yang benar? Ini dia premisnya kan, R, P negasi Q, dan R maka Q. Ini tidak diperiksa karena ada salah satu premis yang salah, jadi itu tidak ikut diperiksa. Ini juga tidak ikut diperiksa karena ada satu premis yang salah. Kemudian ini ikut diperiksa karena semua premisnya benar, dan mengakibatkan kesimpulan benar. Berarti ini mengindikasikan bahwa argumen ini valid, tapi kita harus masih memeriksa yang lain, karena jika ditemukan semua premis benar tetapi konklusi salah, itu tidak akan menjadi argumen yang valid. Kita periksa lagi, ini premisnya benar, ini salah, ini tidak ikut diperiksa karena ada premis yang salah. Ini dia ke bawah, semua semua R-nya adalah salah, maka itu tidak ikut diperiksa. Maka yang menjadi pemeriksaan ketika premisnya semua benar adalah yang di baris ketiga. R-nya benar, P maka negasinya benar, R maka Q-nya benar, P-nya benar. Berarti karena ketika semua premisnya benar dan kesimpulannya benar, ini adalah argumen yang valid. Itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan apakah sebuah argumen tersebut valid atau tidak. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih singkat, cuman kadang-kadang cara yang lebih singkat ini ada juga errornya. Misalnya kita buat seperti ini. Dari definisi dikatakan bahwasanya sebuah argumen yang valid itu kalau semua premis benar. Berarti yang paling mudah itu kita harus menganggap R ini benar. Kalau R benar, berarti ini harus R yang bernilai benar. Supaya premis kedua ini benar, maka Q-nya juga harus benar. Karena benar maka benar hasilnya benar. Kalau kita buat salah, berarti benar maka salah sudah salah. Itu sudah menyalahi definisi. Kesimpulan dari pernyataan ini, proposisi ini adalah harus benar, maka Q harus benar. Nah, ketika Q benar, maka negasi Q ini adalah salah. Ketika Q-nya salah, negasi Q-nya salah, supaya pernyataan ini bernilai benar, maka P-nya harus salah. Jadi salah maka salah adalah benar. Karena kalau misalnya P-nya benar maka salah itu adalah salah, sudah menyalahi definisi. Kalau P-nya salah berarti negasi P-nya adalah benar. Jadi karena semua premis sudah bernilai benar, ini tadi benar, dan kesimpulan juga sudah benar, maka ini adalah argumen yang valid. Itu cara singkatnya untuk menentukan argumen valid atau tidak. Tetapi ini perlu pemeriksaan ulang, mana tahu ada kesilapan, karena ada dua kemungkinan dari setiap variabel itu, yaitu benar atau salah. Ini kebetulan mudah karena R-nya di sini tunggal, jadi langsung bisa kita buat bernilai benar. Oke. Ini cara pertama dengan menggunakan tabel kebenaran, atau bisa juga dengan cara
cara cepat yang tadi, yaitu dengan menganggap setiap premisnya benar. Nah, kalau misalnya ada lagi argumen seperti ini, jika saya suka biologi, maka saya akan mempelajarinya. Saya belajar biologi atau saya gagal mata pelajarannya. Ini premis yang pertama. Nih, premis yang kedua adalah saya belajar biologi atau saya gagal mata pelajarannya, dan kesimpulannya adalah jika saya gagal mata pelajarannya, maka saya tidak suka biologi. Nah, ini kan dalam bentuk kalimat biasa, kita buat dulu dia dalam bentuk variabel. Misalkan kita anggap P, saya suka biologi, Q, saya belajar biologi, dan R, saya gagal mata pelajaran biologi. Berarti kalau kita masukkan ke kalimat, jika saya suka biologi, maka saya akan mempelajarinya. Tadi suka biologi adalah P, mempelajarinya adalah Q. Maka yang pertama ini kalau kita buat dalam bentuk variabel menjadi P maka Q. Saya suka biologi, saya belajar biologi, P maka Q. Karena dia di sini adalah maka. Kemudian saya belajar biologi atau saya gagal mata pelajarannya, berarti ini operasinya atau. Saya belajar biologi tadi Q, berarti ini adalah Q atau R. Q atau R. Dan kesimpulannya adalah jika saya gagal mata pelajarannya, maka saya tidak suka biologi. Gagal adalah R, tidak suka biologi berarti negasi dari suka, berarti menjadi R maka negasi Q. Bagaimana cara memeriksanya? Kita buat ke tabel kebenaran. Di sini variabel kita juga ada 3, yaitu PQR. Premis yang pertama P maka Q, premis yang kedua Q atau R, dan premis yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah R maka negasi P. R maka negasi P ini bukan premis ya, tapi kesimpulan. Oke, kita cek satu-satu. P maka Q. Benar maka benar adalah benar, benar maka salah adalah salah, salah maka benar adalah benar, salah maka salah adalah benar, benar maka benar adalah benar, benar maka salah adalah salah, salah maka benar adalah benar, salah maka salah adalah benar. Sekarang premis yang kedua, Q atau R. Benar atau benar adalah benar, salah atau benar adalah benar, benar atau benar adalah benar, salah atau benar adalah benar, benar atau salah adalah benar, salah atau salah hasilnya adalah salah, benar atau salah kesimpulannya adalah benar, salah atau salah kesimpulannya adalah salah. Selanjutnya R maka negasi P. Kita cari dulu negasi P nya, ini dia P nya, berarti negasi dari benar salah, negasi dari benar salah, negasi dari salah benar, negasi dari salah benar, negasi dari benar salah, negasi dari benar salah, negasi dari salah benar, negasi dari salah benar. Kemudian kita operasikan R maka negasi P, berarti benar maka salah salah, benar maka salah salah, benar maka benar benar, benar maka benar benar, salah maka salah benar, salah maka negasi P, salah maka salah adalah ini benar. R maka negasi P, salah maka salah adalah benar, salah maka salah adalah benar, salah maka benar adalah benar, salah maka benar adalah benar. Sekarang sesuai dengan definisi kita periksa di mana semua premis benar dan mengakibatkan konklusi benar juga. Ini adalah premis-premis yang bernilai benar, benar-benar, benar-benar. Ini tidak diikutkan karena premisnya ada yang bernilai salah. Ini sudah ditebali semua premis yang bernilai benar. Jadi kita hanya memeriksa semua premis yang bernilai benar. Kita lihat kesimpulannya. Pada baris pertama ditemukan kesimpulan tidak benar, berarti sudah menyalahi definisi. Walaupun di bagian yang lain kesimpulannya adalah benar, tapi karena salah satu kesimpulan bernilai salah, maka argumen ini bukan argumen yang valid. Begitu cara melihat apakah argumen valid atau tidak. Terima kasih.